Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama Maidatul Farhi. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai persamaan eksponen. Persamaan eksponen adalah persamaan bilangan berpangkat yang memuat variabel di bagian pangkatnya. Jadi, kata kuncinya adalah variabel di bagian pangkatnya. Kalau misalkan kita lihat A sama B, mana yang merupakan persamaan eksponen? Ya, jelas yang bagian A. Kenapa? Karena pangkatnya itu ada variabelnya, sedangkan yang B itu cuma pangkat 2. Dan variabelnya itu ada di basisnya atau di bilangan pokoknya. Kalau misalkan kita lihat B ini, kita akan familiar dengan persamaan kuadrat. Oke, hal-hal yang harus diperhatikan sebelum masuk ke persamaan eksponen, yaitu adalah si eksponen itu sendiri. Jadi kalau misalkan kita lihat A pangkat 0 sama dengan 1. Jadi, angka berapapun yang pangkatnya 0 itu akan sama dengan 1. Dan, angka berapapun yang pangkatnya negatif 1 itu bisa kita ubah menjadi pecahan, yaitu 1 per A. Atau kalau misalnya kita punya bentukan akar, A pangkat M, akar N, kita bisa ubah menjadi A pangkat pecahan. A pangkat M per N. Dan, kalau misalkan kita lihat juga ada perkalian dengan basis yang sama, pangkatnya bisa kita tambahkan. A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Jadi kita tinggal tambahin aja sih pangkatnya untuk basis yang sama. Ingat, basis yang sama. Jadi kalau misalkan di sini angka 2, di sini juga harus angka 2. Nggak boleh beda. Baru bisa kita tambahin sih pangkatnya. Dan kalau misalkan pembagian itu tinggal kurangin aja. Oke, masuk ke bentuk yang pertama dari persamaan eksponen. Bentuk yang pertama itu A pangkat fx sama dengan 1. Dengan syarat, jika A tidak sama dengan 0, maka A pangkat 0 itu sama dengan 1. Itu syaratnya A-nya nggak boleh 0. Kenapa? Kalau misalkan 0 pangkat 0, itu udah nggak mungkin banget kan? Jadi harus ada angkanya di sini, selain 0. Jika A pangkat fx sama dengan 1 dan A tidak sama dengan 0, maka fx akan sama dengan 0. Jadi, si 1 ini bisa kita ubah menjadi A pangkat 0, sehingga si pangkatnya bisa kita samakan jadi fx sama dengan 0. Nah, kalau misalkan kita lihat contoh persamaannya. Untuk persamaan yang pertama ini, berarti polanya akan sama nih. 3 pangkat 2x min 1 sama dengan 1, itu sama persis dengan bentukan seperti ini. Jadi, si 3 ini adalah A-nya, dan si 2x min 1 ini adalah si fx-nya. Terus, ini sama dengan 1. Sama persis. Oke, sedangkan persamaan yang kedua harus kita otak-atik dulu untuk berubah menjadi ke bentuk seperti ini. Tapi cara penyelesaiannya itu bakalan sama. Masuk ke pembahasan. Oke, kalau misalkan dari persamaan 1, basisnya itu sama dengan 3. Dan si fx-nya adalah 2x min 1. Dan 1 ini bisa kita ubah menjadi basis 3 pangkat 0. Sehingga persamaannya diubah menjadi 3 pangkat 2x min 1 sama dengan 3 pangkat 0. Nah, karena basisnya ini udah sama, maka bagian yang letaknya sama bisa kita samakan. Ini 3 akan sama dengan 3, dan pangkatnya bisa kita samakan juga, sehingga 2x min 1 akan sama dengan 0. Nah, baru bisa kita cari nilai x-nya. 2x min 1 sama dengan 0, 2x sama dengan 1, x-nya sama dengan 1 per 2. Nah, untuk persamaan yang kedua, di mana 18 akar 3 pangkat x min 1 per 3 sama dengan 2, nah ini kedua ruasnya bisa kita kali dengan angka 3 untuk menghilangkan si penyebutnya ini. Penyebutnya kan 3, berarti semua ruas ini kita kali 3. Yang kiri kita kali 3, sehingga menghasilkan 18 akar 3 pangkat x min 1, dan yang sebelah kanan kita kali 3 juga, sehingga menghasilkan angka 6. Karena setelah itu masih di sini belum menemukan sama dengan 1, sehingga kedua ruas kita akan bagi menjadi 6. Dibagi 6, yang kiri bagi 6, kanan bagi 6.
Yang kiri dibagi 6, 18 bagi 6 hasilnya 3, 6 bagi 6 sama dengan 1. Sehingga persamaannya sudah sama seperti bentukan persamaan eksponennya. Namun di sini masih belum seperti A pangkat fx, sehingga harus kita rubah juga. Oke, di sini 3. 3 itu sama aja 3 pangkat 1. Dan ini karena bentukan akar, otomatis si x min 1 ini sebagai m-nya, dan di belakang akar ini sebagai n-nya yang tidak kelihatan. Kalau misalkan nggak ada angka, itu sama aja akar 2. Tapi kalau misalkan ada angka, berarti dia akar angka tersebut. Oke, kalau misalkan kita ngeliat bentukannya kayak gini, berarti 3 pangkat x min 1 per 2. Kayak gini bentukannya. 3 pangkat x min 1 per 2. Nah, karena di sini perkalian dengan basis yang sama, maka pangkatnya itu bisa kita jumlahkan. 1 ditambah x min 1 per 2. Oke, setelah itu, karena di sini 1 itu udah menyamai bentuk seperti persamaan eksponennya, maka basisnya kita bisa ubah juga. Jadi 3 pangkat 0. Nah, karena basisnya udah sama antara kiri dan kanan dan udah sama-sama pangkat, maka si pangkatnya bisa kita samakan. 1 ditambah x min 1 per 2 sama dengan 0. 1 ini kita pindahkan ke sebelah kanan jadi negatif 1. Terus kedua ruas kita kalikan dengan 2 untuk menghilangkan si penyebutnya. Maka di sebelah kiri tinggal x min 1 dan sebelah kanan kita kali 2 jadi negatif 2. Oke, untuk mencari x-nya kita pindahkan negatif 1 ke kanan jadi plus 1, sehingga negatif 2 ditambah 1 hasilnya x sama dengan negatif 1. Oke, kita masuk ke latihan soalnya. Kalau misalkan kita lihat soal seperti ini, itu udah sama dengan bentukan basisnya. Basis dari persamaan eksponennya seperti ini. Bentukan A pangkat fx sama dengan 1. Udah jelas. Jadi si 2 ini sebagai A-nya dan fx-nya adalah 3x ditambah 6. Ini sama dengan 1, ini sama dengan 1. Sehingga kita tinggal ubah si satunya menjadi basis 2 dengan pangkatkan 0. Oke, karena udah sama basisnya, jadi pangkatnya bisa kita samakan. 3x ditambah 6 sama dengan 0. 6-nya kita pindahkan ke sebelah kanan jadi negatif 6. Sehingga kita bisa cari x-nya. X-nya negatif 6 dibagi 3 menghasilkan negatif 2. Oke, next. Nah, ini juga sama. Si satunya kita bisa ubah ke bentuk basis 3 pangkat 0. Sehingga basisnya sama, pangkatnya kita tinggal samakan. X min 5 sama dengan 0, X-nya sama dengan 5. Lanjut. Nilai X yang memenuhi persamaan 4 pangkat 2X ditambah 1 sama dengan 1. Nah, ini juga masih sama, sehingga satunya kita ubah jadi basis 4 pangkat 0. Pangkatnya kita tinggal samain. Oke, jadi hasilnya negatif 1 per 2 atau 0,5. Sama aja. Nah, untuk ini ada sedikit complicated ya. Jadi, kita harus mengarah ke bentuk A pangkat fx. Nah, kalau misalkan bentukannya kayak gini, ini sama aja kayak hal yang harus kita perhatikan nih. Ini basisnya sama-sama 2. Dan dia itu pembagian. Kalau misalkan pembagian, simpelnya adalah kita harus mengurangkan pangkatnya. Sehingga basisnya tinggal tertulis 1 aja nih. 2. Ya kan? Jadi 2 pangkat x kuadrat per 2 pangkat x plus 6 sama dengan 1, ini bisa kita ubah menjadi 2 pangkat x kuadrat dikurang si pangkat yang di bawahnya nih, x plus 6. X plus 6 sama dengan, nah satunya berubah menjadi basis 2 pangkat 0. Oke, karena itu, karena udah sama si basisnya, si pangkatnya boleh kita sama dengan kan. Kita sama ini, x kuadrat. Nah, ini jangan lupa ditanda kurungin biar jelas lah tanda negatifnya. Jadi, untuk pengurangannya kita harus tanda kurungin dulu, baru kita kalikan ke dalam. Jadi, negatif
dikali X negatif dikali 6 negatif 6 sama dengan 0, menghasilkan persamaan kuadrat seperti ini. Baru kita faktorkan untuk mencari nilai X-nya. Oke, yang pertama kita akan menemukan X plus 2 dan X min 3. Sehingga X plus 2 akan sama dengan 0 dan X min 3 akan sama dengan 0. Nilai X-nya akan sama dengan negatif 2 dan X-nya sama dengan 3. Nah, kalau misalkan kalian masih bingung buat nentuin si faktornya, cara mudahnya adalah seperti ini. Kalau misalkan kalian lihat di sini negatif 6, ini adalah konstanta dari persamaan kuadrat. Negatif 6 faktornya berapa? Faktornya berapa aja? Jadi perkalian berapa kali berapa menghasilkan negatif 6. Faktornya ada 1 kali 6 atau 2 kali 3. Nah, di sini aku pakai 2 sama 3. Karena di sini negatif, berarti salah satunya harus negatif. Dan kita lihat dari koefisien dari si X-nya. Itu ada negatif 1. Kalau misalkan di sini tandanya negatif, berarti angka yang paling besarnya harus kita taruh negatif. Dan karena di belakangnya ini negatif, berarti salah satunya ada positifnya. Seperti itu. Mudah kan kalau buat nyari faktornya. Emang agak susah, tapi ya seperti itulah. Oke, next ke soal selanjutnya. Nah, kalau misalkan kita ngelihat soal seperti ini, 3 dikali 2 pangkat X plus 2 sama dengan 6, maka X sama dengan... Oke, karena ini bentukannya sebenarnya agak jauh banget sih dari bentukan persamaan eksponennya. Tapi, kalau misalkan kita lihat lagi di angka 6-nya, ini merupakan perkalian dari 3 dikali 2 juga. 3 kali 2, ini 3 kali 2. Otomatis si 3 ini bisa kita coret, sehingga menghasilkan 2 pangkat X plus 2 sama dengan 2. Ya kan? Nah, 2 itu sama aja 2 pangkat 1, sehingga pangkatnya bisa kita samakan, dan akhirnya nilai X-nya ketemu. Sebenarnya segampang itu untuk bentuk yang pertama ini. Oke, lanjut ke bentukan selanjutnya. Ya. Himpunan penyelesaian persamaan dari 2 pangkat X dikali 5 pangkat X plus 2 sama dengan 2500. Nah, hal yang pertama itu adalah 2500 ini harus kita ubah ke bentuk basisnya. Jadi di sini basisnya ada 2 sama 5. Oke, untuk cara tercepat adalah kalian harus mencari tahu 2500 itu sama aja 25 dikali 100, ya kan? Paling mudahnya. Dan 100 itu sama aja 25 dikali 4. Ya kan? Nah, di sini menghasilkan 25 dikali 25 dikali 4. Nah, 25 ini sama aja 5 pangkat 2. Ini 5 pangkat 2 dan ini 2 pangkat 2. Sehingga bisa kita ubah menjadi 5 pangkat 4 dan 2 pangkat 2. Makanya muncul angka ini. Gitu. Nah, karena ini udah sama, mau kita lihat basis 2 atau basis 5, nilai X-nya akan sama. 2 pangkat X. Ini, ya kan? Sama dengan 2. Ini juga X plus 2 sama dengan 4, nilai X-nya akan sama dengan 2. Ya, meskipun di sini tidak sama dengan 1, atau mau kita jadiin X sama dengan 1 pun bisa gitu. Tapi kedua ruas ini harus kita bagi dengan ini untuk menghasilkan angka 1. Tapi kalau misalkan di sini udah jelas angkanya udah ketemu, ya udah kita tinggal sama dengerin aja. Karena basisnya udah sama dan letaknya juga udah sama. Jadi ya udah kita tinggal sama dengerin aja, ketemulah nilai X-nya. Oke, lanjut ke nomor 7. Supaya akar dari ini bisa kalian lihat soalnya seperti ini. Oke, untuk
hal yang pertama yang kita lakukan adalah menyederhanakan dari si soalnya. Ini udah sama dengan 1, jadi oke, sebelah kirinya yang harus kita sederhanakan. Pertama yang kita lihat adalah basisnya. Oke, karena di bawah ini basisnya 3, otomatis si 243 ini pasti basisnya 3. Kita bagi 3 dan menghasilkan 3 pangkat 5, ya kan? Karena di sini 1 per, makanya berubah menjadi 3 pangkat negatif 5. Karena di sini ada akar, sehingga kita bisa ubah si pangkatnya berubah menjadi min 5 per 3. Jadi pangkatnya jadi pecahan. Nah, setelah itu bisa kita kalikan si pangkatnya 3x dikali negatif 5 per 3. Ini kita coret 3-nya dan menghasilkan sisa 3 pangkat min 5x. Oke, terus untuk bawahnya, karena ini udah basisnya sama dan dia pembagian, kita tinggal kurangkan saja. Kita tinggal kurangkan, tapi jangan lupa di tanda kurungin dulu yang bagian bawahnya, pangkatnya, baru kita samakan penyebutnya. Kita kan samakan. Oke. Nah, baru kita samakan si letaknya. Di sini kan basisnya udah sama-sama 3 nih. Satunya kita ubah jadi basis 3 pangkat 0. Sehingga pangkatnya bisa kita samakan. Baru kita cari nilai x ya. Min 5x. Nah, ini kita kalikan ke dalam dulu. Negatif dikali x, negatif x, negatif dikali negatif 4, jadi plus 4. Di sini sama dengan 0. Nah, sehingga negatif 6x ditambah 4 sama dengan 0. X-nya sama dengan negatif 4 per negatif 6, atau sama dengan 2 per 3. Lanjut. Nah, untuk ini, oke, sama aja. Kita harus menyederhanakan dulu angka-angkanya. Yang pertama di bagian kirinya, karena bagian kanan udah sama dengan 1. Untuk ini kita lihat si basisnya. Di sini ada 1 per 9. 1 per 9 itu sama aja 1 per 3 pangkat 2. Karena di sini pecahan, berarti kita bisa negatifkan. Jadi 3 pangkat negatif 2. Ini berubah menjadi 3 pangkat negatif 2. Dan karena dia ada akarnya, berarti kita bisa jadi pecahan pangkatnya jadi 3 pangkat negatif 2 per 3. Ya kan? Dan sebelah kirinya, ini kita, karena dia ini pembagian, sehingga pangkatnya bisa kita kurangkan. Oke, di sini kurangkan, kita udah kalikan ke dalam, jadi negatif x, terus ditambah 2. Karena di sini masih ada dipangkatkan lagi, maka pangkatnya ini harus kita kalikan 2. Nah, baru kita kalikan sehingga menghasilkan 6 min 2x. Setelah itu, karena ini perkalian, maka kita bisa jumlahkan. Oke, ini jadi pangkatnya kita jumlahkan. Karena di sini dia dijumlahkan dengan negatif, sehingga kita tidak usah menuliskan positifnya, maka di sini tinggal dikurang 2 per 3. Terus satunya kita ubah jadi basis 3 pangkat 0. Akhirnya samalah seperti ini pangkatnya. Kita dapat persamaan seperti ini. Untuk menghilangkan pecahan ini kita semuanya kali 3, semua ruasnya. 6 kali 3 18, negatif 2x dikali 3 jadi negatif 6x. Ini jadi negatif 2 sama dengan 0. Oke, 16 min 6x sama dengan 0, 16 sama dengan 6x, sehingga x-nya adalah 16 per 6, atau kita sederhanakan lagi jadi x-nya sama dengan 8 per 3. Yang ditanya adalah x plus 1 per 3, sehingga 8 per 3 ditambah 1 per 3 sama dengan 3. Oke, lanjut ke bentuk yang kedua. Bentuk yang kedua ini sebenarnya sama aja sama yang pertama, cuma si P-nya ini, di sebelah kanan ini bukan 1 lagi, tapi si basis dengan pangkat angka.
bukan fungsi, angka doang. Jadi ya lebih gampang sih. Sama aja sebenarnya ketika ngerjain soal yang sebelumnya. Nah, kalau misalkan kita lihat contoh persamaannya, oke, di sini mudahnya adalah basisnya udah sama, kita tinggal samain aja pangkatnya sebenarnya. Untuk yang ini kita bisa ubah juga si 9-nya jadi 3 pangkat 2. Udah kan? Basisnya udah sama, kita tinggal samain si pangkatnya. Oke, syaratnya juga ini sama aja. Jika A pangkat fx sama dengan A pangkat P dan A-nya tidak boleh sama dengan 0, maka fx-nya akan sama dengan P-nya. Jadi, tinggal samain aja pangkatnya. Oke, gampang banget nih. Kalau misal kita masuk ke soal ini, udah kelihatan banget. Ya kan? Basisnya udah sama, kita tinggal samain pangkatnya. 2x tambah 1 sama dengan 4. Oke, kita pindahin satunya ke kanan, jadi dikurang 1, 2x sama dengan 3, x-nya sama dengan 3/2. Lanjut. Nah, ini juga sama nih. Kita ngelihat 9 pangkat 2x min 3 sama dengan 27. 27 ini, 27 sama 9. Ini sama-sama bukan basisnya sebenarnya. Jadi ada angka yang lebih kecil lagi yang bisa kita sederhanakan. Jadi 9 ini bisa kita ubah jadi 3 pangkat 2, dan 27 ini kita bisa ubah jadi 3 pangkat 3. Basisnya udah sama, baru bisa kita samakan si pangkatnya. 2 dikali 2x min 3, ini sama dengan 3. Kita kalikan jadi 4x min 6 sama dengan 3, 4x sama dengan 9, sehingga x-nya akan sama dengan 9/4. Lanjut. Ini juga mudah banget. Jadi si himpunan penyelesaian persamaan 5 pangkat x kuadrat min x sama dengan 25. 25-nya ini kita ubah jadi 5 pangkat 2. Basisnya udah sama, sehingga pangkatnya bisa kita samakan. Nah, karena ini fungsi kuadrat, sehingga kita harus beralih ke bentuk persamaan kuadrat itu sendiri, yaitu ax kuadrat min bx min cos santai ini jadinya. Gini, jadi x kuadrat min x min 2 sama dengan 0. Kebentukan persamaan kuadratnya. Lalu kita faktorkan. Oke, ditemuin faktornya x plus 1, x min 2. Nah, untuk nilai x-nya itu sama dengan negatif 1 dan x sama dengan 2. Gampang banget kan? Lanjut ke soal selanjutnya. Nah, ini juga sama. Antara 2 dan 8, basisnya pasti angka yang terkecil, yaitu 2. Sehingga si 8 ini kita ubah jadi 2 pangkat 3. Dan sebelah kiri ini kita baru rombak lagi. Di sini ada bentukan basis akar juga. Jadi, si 2 di dalam akar ini sebenarnya 2 pangkat 1. Terus diakarin 3, jadi 1/3. Terus dikaliin lagi sama x plus 10, sehingga 1/3 dikali x plus 10 menghasilkan x plus 10/3. Baru kita samakan si pangkatnya, x plus 10/3 sama dengan 3. Kita kalikan kedua ruas dengan 3, jadi hasilnya x plus 10 sama dengan 9, dan x ya akan sama dengan negatif 1. Lanjut. Oke, nah ini angkanya sama persis kayak soal sebelumnya, sehingga bisa kita langsung loncatin aja. Ini itu akan berubah menjadi 3 pangkat 6 min 2x, dan si yang ini yang sebelah kanan itu berubah menjadi 3 pangkat min 2/3, sehingga pangkatnya kita samakan, barulah ketemu nilai x-nya. Lanjut. Ini juga sama, kita ubah si 8-nya jadi 2 pangkat 3, ya kan? Dan karena ini perkalian dengan basis angka yang sama, otomatis pangkatnya bisa kita jumlahkan nih. Jumlah, ini juga dijumlah. Nah, untuk ini kita kalikan aja angka, nih. Kita kalikan, ini juga kita kalikan, menghasilkan x kuadrat ditambah x. Ini jadi x min x kuadrat. Lalu kita jumlah, ternyata ini habis, sehingga tinggal x ditambah x ditambah x jadi 3x sama dengan, ya, seperti ini. Pangkatnya kita tinggal samakan, jadi 3x sama dengan 3, x-nya sama dengan 1.
Oke, terakhir soalnya ini. Nah, ini bentukan modif yang lainnya juga. Sebenarnya sama mudahnya, cuma ini permainan logika yang emang harus diotak-atik gitu. Oke, kita ngelihat 6/7 ini sebagai koefisien. Sebagai koefisien, dan ini sebagai si variabelnya. Kita harus memunculkan ini di sebelah sini agar bisa ditambah. Nah, gimana caranya? Kita lihat angka-angkanya. Oke, 27 itu sama aja 3/3, sehingga kita bisa ubah dia seperti ini, 3/3x. Terus yang bawahnya 21 itu perkalian 3 dikali 7. 3 kali 7. Dan 3 ini kita bisa pindahkan ke atas dengan mengubahnya menjadi 3/-1. Seperti ini. Dan di bawahnya tetap per 7. Nah, karena ini basisnya sama dan perkalian, maka dia bisa dijumlah. Sedangkan ini negatif, dia akan tetap jadi 3x min 1, dan ini 7-nya bisa kita jadikan koefisien ke depan jadi 1/7. Oke, kita menemukan bentukan yang sama. Koefisiennya kita jumlahkan, 6 ditambah 1, 7, 7/7, 1. Ya kan? Oke, berarti tinggal 3/3x min 1 sama dengan 1-nya kita ubah jadi basis 3/0. Karena udah sama basisnya, pangkatnya kita samain, 3x min 1 sama dengan 0, maka nilai x-nya akan sama dengan 1/3. Mungkin segitu dulu dari aku videonya. Bakalan ada video part selanjutnya. Oke. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you!